dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta jemaat kita hari ini yang mengalami penekanan adalah yang pertama disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Gereja POUK Wandula bahwa posko peduli COVID-19 Gereja POUK Jemaat Wandula sudah mulai dibuka. Mulai tanggal 22 April 2020 di kunsistori gereja, diharapkan dukungan dari seluruh anggota jemaat untuk turut membantu saudara-saudara kita yang terdampak lewat bantuan berupa uang atau sembako. Bantuan diantar langsung ke gereja dengan menghubungi Pak Mastur untuk mencatatkan semua bentuk bantuan yang Bapak dan Ibu berikan. Atas segala bentuk bantuan, dukungan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua,
Majelis Jemaat Gereja Po Kuandula mengajak seluruh anggota Jemaat Gereja Po Kuandula untuk mematuhi dan mentaati arahan dan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah terkait penyebaran virus corona atau COVID-19. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan bagi seluruh umat Kristiani dimanapun kita berada saat ini. Kiranya sukacita dan kebahagiaan Paskah tetap kita rasakan dan pancarkan dalam kehidupan kita. Untuk mengawali ibadah kita saat ini, saya mengajak kita bersaat teduh sejenak, merendahkan diri di hadapannya. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian dalam Kidung Jemaat 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Karena berkat nyata
Tuhan, Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing. Datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Puji syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan telah merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, marilah kita beribadah kepada-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam persekutuan ini, dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kita menyatakan pujian kepada Tuhan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 187, bait pertama dan bait keempat. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Tuhan, pencipta alam semesta, yang memelihara seluruh kehidupan dahulu, sekarang, dan selamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk.
Mazmur responsorial dari Kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai 6. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita muliakan Tuhan dari Mazmur 116 ayat 1, 3, dan 6. Mari saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh dengan belas kasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami dalam berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Sudilah ampuni kami.
segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri sendiri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan pada 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menjadi berita anugerah bagi jemaat sekalian. Mari kita menyambut anugerah pengampunan dari Tuhan kita dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama dan bait kedua. Yang mau bertobat di
Jemaat Tuhan yang kekasih, untuk menerima amanat hidup baru, saya undang berdiri. Amanat hidup baru terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kiranya Allah menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Kita menyanyi, merespons amanat hidup baru ini, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait pertama dan bait ketiga. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Padang gurun dunia tandus kegersangan, hidup tanpa Tuhan tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sabdanya bagiku jadilah pegangan. Jemaat duduk kembali.
Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk pembacaan Alkitab dan perenungannya, marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan berfirman, segala sesuatu jadi. Dengan firman-Mu, kami sekalian umat-Mu memiliki dasar, pedoman, dan terang dalam hidup ini. Sebab itulah saat ini kami datang kepadamu memohon, Tuhan mengaruniakan kepada kami kesanggupan untuk berada di sekitar firman-Mu, merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kami. Umat-Mu sekalian, di tempat kediaman masing-masing dalam ibadah ini, mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, bahagian Alkitab yang menjadi bacaan dan perenungan kita pada saat ini dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Allah, haleluya. Haleluya, 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 amin. Jemaat sekalian, kita yakin
bahwa iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan itulah kekayaan yang menyatakan berkat sehingga kita bisa ada dan bisa mewujudkan ibadah dalam semangat persaudaraan, semangat kekeluargaan, dalam semangat kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Saya menyapa kita sekalian. Salam. Saya akan membimbing kita dalam renungan dengan tema Jalan Meraih Harta Tak Ternilai. Jalan untuk meraih harta yang tak ternilai. Jemaat Tuhan yang kekasih, bisa dikatakan bahwa semua orang tidak menyukai ulat. Ulat itu tampak menjijikan. Orang menghindarinya, bahkan ingin membunuh dan memusnahkannya. Bisa juga dikatakan bahwa semua orang menyukai kupu-kupu. Kupu-kupu tampak indah dan menawan. Semua orang yang memandang atau melihat kupu-kupu pasti terpesona. Jemaat Tuhan yang kekasih, ulat yang jelek, menjijikan, itu adalah ibarat dari diri dan kehidupan orang yang dikuasai dosa dan kejahatan. Sedangkan seekor kupu-kupu yang menawan adalah ibarat dari kehidupan orang yang diubahkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Rasul Petrus dalam perikop Alkitab bacaan kita menegaskan pentingnya umat Allah menyadari dan memaknai hidup berdasar pada anugerah penebusan melalui Yesus Kristus. Pertama-tama Petrus mengingatkan setiap orang beriman bahwa Allah adalah Bapa. Ini pokok pertama yang kita mau dalami. Sekali lagi, Petrus mengingatkan setiap orang beriman bahwa Allah adalah Bapa. Artinya Allah adalah Khalik yang kudus atas alam semesta. Setiap orang beriman adalah anak-anak Allah yang ditebus, dipanggil, dan dituntut untuk hidup kudus. Kudus artinya berbeda. Bisa diartikan istimewa. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk hidup kudus. Memiliki cara dan gaya hidup yang berbeda dari orang pada umumnya. Kudus dalam perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Ini yang pertama. Kedua, sebagai anak-anak Bapa, yakni Allah, setiap orang beriman harus hidup dalam prinsip takut akan Tuhan. Tanda petik. Takut akan Tuhan secara sederhana bermakna sungguh-sungguh hormat. Atau hormat dengan sepenuh hati. Mengapa orang beriman harus takut atau sungguh-sungguh hormat kepada Allah? Apakah supaya Allah memberkati atau supaya kita diselamatkan? Tidak. Hormat dengan sungguh-sungguh kepada Allah menjadi
keharusan, menjadi kewajiban, menjadi kepatutan bagi orang beriman karena telah diberkati dan diselamatkan oleh Allah dengan darah yang mahal. Jadi orang beriman melakukan kebajikan bukan untuk mengambil hati Allah. Karena sesungguhnya Allah telah lebih dahulu memberikan hatinya, memberikan segalanya kepada kita melalui Yesus Kristus. Karena itu setiap kebajikan yang dilakukan oleh orang beriman di dalam Kristus adalah tanda syukur, tanda hormat, atau tanda beribadah kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Berikut, Allah menebus atau membeli dan membayar kita dari anak-anak yang diperbudak oleh dosa menjadi anak-anaknya. Allah menebus kita dari cara dan gaya kehidupan yang menjijikkan kepada cara dan gaya kehidupan yang mempesona, yakni kehidupan yang sepenuhnya dituntun oleh kehendak Allah. Keempat, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini menjadi inti dari tiga hal tadi. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah membersihkan kita dari tempat yang kotor dan dunia yang jorok. Pembersihan atau pemandian atau pembasuhan yang dianugerahkan oleh Allah menjadi jalan bagi kita untuk berhadapan dengan Allah, bahkan memanggil Dia Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kita dimungkinkan untuk menempuh jalan hidup dengan cara dan gaya baru. Pikiran baru, kelakuan dan harapan-harapan yang baru. Sekali lagi, pikiran baru, kelakuan baru, harapan-harapan yang baru. Cuma Tuhan, pertanyaan yang mendasar dan penting sekali buat kita. Mengapa kita yang mengaku Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup masih saja suka yang kotor-kotor, masih senang pada dunia yang jorok? Mengapa kita masih condong pada hal-hal yang jahat dan nikmat yang sesaat? Mengapa kita masih lebih gemar pada kenikmatan duniawi yang menipu, palsu, dan fana? Mengapa kita masih suka membenarkan diri dari kesalahan dan kejahatan kita dengan berkata, kita kan masih manusia, atau kita kan masih di dunia? Mengapa? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, kita memiliki karakter yang suka membangkang, suka memberontak. Semakin kita bertekad untuk berubah, semakin kita terjerumus kepada perilaku yang jahat. Cuma Tuhan, kita memang pendosa. Mustahil kita bisa keluar dari hakikat keberdosaan itu dengan kekuatan kita. Karena itu jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Hanya ada satu jalan untuk itu. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Anugerah Allah yang ajaib dan benar.
Ini hanya bisa dimiliki melalui iman dan pertobatan. Sekali lagi, melalui iman dan pertobatan. Jangan pernah berpikir bahwa beriman dan bertobat adalah hal yang gampang. Ingat, Yesus harus mengalami kesengsaraan, penderitaan, merasa ditinggalkan oleh Bapa, bahkan mengalami kematian untuk mewujudkan anugerah Allah Bapa. Jika komitmen untuk beriman dan bertobat membawa kita pada pengalaman 1000 kali jatuh, maka bangunlah setiap kali mengalami kejatuhan itu. Jika terjatuh dalam komitmen untuk bertumbuh di dalam iman, bangunlah. Apa yang ditempuh oleh Allah untuk menyatakan anugerahnya bukanlah cara yang mudah. Apa yang dikorbankan oleh Allah bukanlah barang yang murah. Sangat sulit dan sangat mahal. Tetapi Allah memberikan rohnya, yakni Roh Kudus, menjadi penghibur dan penolong melewati proses menuju kemenangan. Jemaat Tuhan, jika kita tahu, saya dan jemaat masing-masing secara pribadi tahu bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan untuk diraih dan dimiliki adalah sesuatu yang mahal, bahkan sangat mahal, tiada ternilai. Perjuangkanlah sampai engkau meraihnya. Perjuangkanlah kehidupan pribadi untuk memiliki harta yang tidak ternilai. Perjuangkanlah kehidupan keluarga demi kekayaan yang tidak terbandingi oleh apapun. Perjuangkanlah kehidupan persekutuan atau jemaat atau gereja, karena warisan yang disediakan Allah adalah kemuliaan dan keabadian. Muliakanlah Tuhan dan jadilah berkat kepada semua orang oleh kekayaan hidup yang sungguh berharga. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai tanggapan kita, respons kita atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, bait pertama dan bait keempat. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan semua orang percaya, pada segala waktu dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Untuk itu, saya mengajak jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait pertama, kedua, dan ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan tuntunan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 287B ayat pertama dan ketiga. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala
kita hendak berdoa, menyatakan syukur, menyatakan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena tetap dimungkinkan untuk menikmati hadirat-Mu dan mengalami berkat-berkat-Mu. Situasi dan kondisi kehidupan yang sulit tidak menghalangi kami untuk sujud dan menyembah di hadirat-Mu. Tolonglah kami untuk memanai keadaan yang sedang terjadi dan kami alami, supaya kami sanggup bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Terimalah ya Tuhan sujud dan sembah, hormat dan puji yang kami persembahkan kepadamu. Apapun yang kami nyatakan dalam ibadah ini, Tuhan berkenanlah menguduskan dan memberkatinya. Khususnya persembahan umat-Mu dalam wujud materi. Ajarlah kami untuk memberi dan berkorban dalam situasi dan kondisi kehidupan yang sulit. Mampukan kami untuk mewujudkan berkat kepada sesama pada saat kami sendiri justru membutuhkan pertolongan. Engkaulah ya Tuhan pertolongan yang sejati. Kami senantiasa dan terus berserah kepada Tuhan, mempertaruhkan hidup seutuhnya kepadamu, Allah penyelamat dan sumber kehidupan. Keadaan bangsa dan negara Indonesia yang menghadapi pencobaan karena merebaknya wabah COVID-19, kami serahkan kepada Allah yang menganugerahkan bangsa dan negara ini kepada kami untuk tinggal, hidup, dan berkarya. Berikanlah hikmat dan kearifan kepada pemerintah bangsa ini. Karuniakan semangat dan kesehatan kepada aparat keamanan, Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, security, dan para relawan yang mempertaruhkan diri mereka demi mengarahkan masyarakat dalam sikap dan perilaku yang baik demi kebersamaan kami memutus rantai penyebaran virus corona. Gugus tugas penanggulangan COVID-19 dan tim medis kiranya mendapat kasih karunia-Mu, sehingga mereka mengalami kesukaan, ketenangan dan kedamaian dalam jeripayah mereka mengabdi dan melayani masyarakat, khususnya mereka yang tertular virus corona. Berbagai-bagai dampak ekonomi dan kesejahteraan, sosial dan kemanusiaan, rohani dan kejiwaan yang terjadi di kalangan warga bangsa Indonesia, kami memasrahkan semua kepada Tuhan. Tuhanlah harapan dan masa depan bagi bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia ini. Saudara-saudara sebangsa kami, kaum muslim, baru saja memasuki masa puasa di bulan Ramadan. Kami pun berdoa dan memohon kepadamu, ya Kristus, Juru Selamat dunia dan Tuhan semesta alam. Karuniakanlah kepada saudara-saudara kami ini kesanggupan untuk memanai ibadah dan puasa di bulan Ramadan ini menjadi ibadah dan puasa yang berkenan kepada Tuhan. Berikanlah ketulusan bagi seluruh umat-Mu yang dipersekutukan dalam nama Yesus Kristus untuk menyatakan kasih dan kebajikan di tengah hidup dan kebersamaan dengan semua orang. Kami mempersembahkan doa ini sambil memuliakan Allah dan menantikan kehendak Tuhan yang terbaik dan terindah jadi,
di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan, yang telah mengajarkan kepada kami doa, dan kami nyatakan doa itu bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima pengutusan dan berkat Allah, mari kita naikkan pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353, bait pertama dan kedua. Untuk itu, jemaat berdiri. Kidung Jemaat nomor 353, bait pertama dan bait kedua. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, bimbingan, penghentaran, penguatan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat Gereja Poko Wandula mengucapkan terima kasih kepada kita semua
dan kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala langkah kehidupan kita. Sambil jemaat tetap berdiri, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 346, ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu. Rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.